Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ibu-ibu. Apa kabar? Baik. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Kira berapa bulan bu? Ternyata corona memisahkan kita. Bu. Corona yang memisahkan kita. Baik ibu-ibu, kalau sebelumnya kita juga sudah membahas tentang ekonomi ya bu, bagaimana cara mengatur keuangan keluarga ya kan, seperti ini yang pernah kita pelajari, bagaimana cara mengatur keuangan keluarga, terus apa lagi tuh bu, bagaimana kita bisa memilah antara keinginan dan kebutuhan ya. Kadang-kadang kan kita nggak bisa tuh membedakan, ada yang butuh, ada yang ingin. Misalnya kita ingin apa, kereta baru, itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Kereta buruk pun bisa ya. Tapi karena keinginan tadi, nah seperti itu pernah kita pelajari. Nah hari ini bu, kita akan belajar tentang bagaimana merencanakan hutang. Nah, oke bu, kira-kira ibu-ibu di sini ada nggak hutangnya? Ada. Banyak. Ada banyak pak, ada. Utang banyak. Beli kartu aja bu. Ibu masih ingat? Ingat tepung P2K2? Tepung P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, sebelum kita mulai, berarti kan utang itu memang kalau bisa kita jangan berhutang kan bu. Maunya manusia kayak gitu ya. Kalau bisa jangan berhutang. Tetapi keadaan memaksa kita harus berhutang. Harus dengan terpaksa kita berhutang. Ya. Nah, ini saya mau tunjukkan film. Nanti ibu bisa nilai filmnya itu. Nanti ibu bisa nilai ini bagus atau enggak. Apa sebaiknya yang harus dilakukan di dalam toko itu yang saya putar nanti filmnya. Ya bu ya. Nanti kita lihat filmnya di sini aja. Kan bisa ibu apa aja. Ibu bisa nambah nih. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Rahibah. Utang kita yang 500.000 udah ibu bayar 100.000 bulan lalu. Tapi kita masih harus setor 500.000 lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau lagi utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100.000, Pak. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus setor 20.000 setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Lili, mana uang? Dari video ini kira-kira apa yang kita ambil pelajaran gitu. Ibu, dari video tadi kira-kira Ibu Lili namanya tadi ya. Ibu Lili itu masalahnya apa? Tidak punya uang. Masalah keuangan. Bayar pengobatan anak. Terpaksa meminjam. Ibu Yus ya, Bu Yus. Bu Yus, nggak apa-apa, sampaikan aja. Kalau bisa sebisanya jangan pinjam sama rentenir. Iya. Utang nggak bisa habis. Ibu, di dalam film itu tadi kan, Ibu Lili tadi, dia terpaksa berhutang untuk Sama menghutang. rentenir. Untuk membayar hutang yang pertama. Nggak habis-habis utang tadi. Ya istilahnya dia gali lubang, Tutup lubang. Nah dari ibu tindakan ini benar nggak? Enggak lah pak. Enggak lantaran terpaksa.
Lantaran terpaksa. Benar. Benar, kan mau tak mau harus dilakukan juga. Kan terpaksa namanya. Antar terpaksa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak punya tabungan. Yes. Yang lain? Sama dan tidak mempunyai tabungan. Tidak punya tabungan, tidak mempunyai simpanan, ya kan? Oke. Nah, ini ada flip chart namanya. Flip chart A2 ini 2A ini sebenarnya ada yang seperti ini, cuman tadi mana karena flip chart ini kan kami kan satu kecamatan itu dapat jatah, Bu. Cuman karena yang ini sama kawan saya, di tangan kawan saya, rumah jauh pula itu nggak sempat saya ambil, jadi saya printkan aja menjadi sebuah selebaran kertas kayak gini biar ibu-ibu ngerti dan paham. Kongsi-kongsi ya, Bu, coba yuk perhatikan. Nah, sebelum meminjam coba dipertanyakan dulu di dalam hati untuk apakah kita meminjam itu kan. Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Kan yang pernah kita pelajari, Bu, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, atau untuk kegiatan produktif, misalnya kita untuk untuk modal, boleh nggak kita berhutang untuk modal? Boleh ya, Bu, untuk menambah modal. Kalau untuk usaha. Untuk usaha misalnya kan. Yang kedua, adakah cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, sebelum kita memutuskan berhutang, kita pilih dulu ada nggak cara lain. Ada pula uang-uang yang belum kita korek-korek kan. Ada yang bisa benda dijual. Bisa dijual. Tanggungnya ayam. Ayam, ada lembunya, entah seperti apa. Kambingnya. Tak ada bebeknya 2 ekor pun. Kami kan punya tetangga ya, Bu. Ada ayam mati pula kena corona. Iya, ayam kena corona juga ya. Menderita kan ayam. Nah, jadi harus kalaupun ada tabungan, kita gunakan tabungan atau aset ya kan, atau aset terlebih dahulu. Nah, kalaupun terpaksa berhutang, berapa besar kita perlu meminjam? Nah, itu juga harus kita pertanyakan di dalam diri kita. Kita sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Terkadang, Bu, kita besar keinginan, ada istilah mengatakan besar pasak daripada tiang. Ya kan? Kita memang selera aja nak berhutang nih, cuman nggak kita pikir-pikir mampu nggak kita membayarnya. Nanti lewat nanti orang yang biasa kita hutangin, bentar ya. Lekson dia dulu. Dia dari jauh ya kan, Pak. Datangnya tukang pintu itu tutup pintu. Seperti itu sudah sering-sering terjadi seperti itu. Kenapa? Kita tidak mengukur diri kita, mampu nggak kita membayar hutang itu, kan gitu kan, Bu. Jadi sebelum kita berhutang, kita pertanyakan dulu di dalam diri kita, bisa nggak kita perlu berhutang gitu. Kemudian berikutnya bagaimana kita dapat membayar kembali pinjamannya. Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak. Nah, misalnya gini, ibu ini sebenarnya pendapatannya bulanan atau tetap atau tidak tetap? Harian, Pak. Tidak tetap ya. Tidak tetap. Kadang banyak, kadang lebih banyak. Kadang ada. Kadang ada, ya kan? Kadang jong ya kan. kita nggak tahu juga harian. Kadang ada. Makanya kita sesuaikan dengan yang akan kita pinjam, gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian kemanakah kita dapat meminjam? Nah, ini yang perlu ibu-ibu perhatikan. Di mana nanti kita harus meminjam? Apakah kita meminjam di bank, di koperasi, di rentenir, atau di arisan kan gitu. Nah, ibu perlu bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Jadi bandingkan aja, Bu. Biasanya ibu-ibu yang sering kalau belanja di pajak aja kan, beli cabai bisa keliling pajak. Yang mana yang murah. Cari mana yang murah. Seperti itu. Betul. Seperti itu juga kita mau mencari pinjaman. Kita harus memilih-milih, selektif istilahnya begitu. Yang mana yang paling total pengembaliannya itu paling murah. Kalau bisa kita minjam 500.000, baliknya 150.000 ya. Iya, mana mau orang Pak. Dia Kalau bisa. Ya mana tahu kan. Ada yang pinjaman sosial. Dan kali nggak mau dia minjamnya Pak, karena tahu dia pulang ke begitu. Ya, begitulah dia. Berdasarkan video tadi, saya kasih tugas. Bisa kira-kira, Bu ya? Ya kalau mantar pulang ya. Tugasnya ini enggak payah-payah. Tugasnya ini akan saya ceritakan. Namanya lembar cerita, ada beberapa soal, dua soal nanti ibu-ibu bisa menjawabnya. Mana suratnya?
tak keluarga, tak tetangga, Terus bank perkreditan rakyat yang beroperasi di desanya. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang, namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan. 10 bulan tulis 10 bulan. Biar nanti nggak ingat, nggak lupa. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang, namun harus punyai keduanya. Ibu Lili bertanya kepada koperasi simpan pinjam di desa, mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Oke, itu yang di mana tadi? Itu yang kedua kan? Di mana tadi, Bu? Yang kedua, Di mana dia pinjam? Ibu bertanya. koperasi Nah, itu Ibu simpan catat. pinjam. Yang sudah. awak kenapa yang lebih mula lagi? Ibu ya. Sudah dapat kan? Udah didiskusikan kan? Dapat. Jawaban yang paling tepat untuk permasalahan Ibu Lili yang lagi dililit hutang karena anaknya sakit demam berdarah ya. Untuk yang soal yang pertama gimana, Bu? Kalau saya solusinya sebaiknya Bu Lili boleh meminjam karena ada harapan untuk membayarnya hasil panennya. Ya. Oke. Kalau tadi setelah itu ada di kelompok arisan. Apa aja syaratnya? Memiliki tabungan, lama pengembalian tempo 4 bulan. Selama 4 bulan. Jadi, apa yang cocok untuk Bu Lili? Kalau pendapat saya Pak, minjam di arisan aja lah Pak. Karena kan jangka pengembaliannya lebih lama. Udah gitu kan dapatnya 500, potongannya kan kita limpah ini kan nggak terlalu banyak Pak. Lagi apa masih ada jarak lagi 4 bulan nih cari Pak. Jadi yang benar adalah kelompok arisan ya. Arisan. Kelompok arisan ya, pinjamnya kelompok arisannya tadi total tempo pengembaliannya lebih Lebih lama. Pemotongannya tidak ada. pemotongannya tidak Pinjam ada. 500, dapatnya kita 500. Kalau sama tetangga nih Pak potong, tak cukup. Bayar ubah tadi. Iya betul. Potong terus, limpah lebih terus. Iya. Kok dapat Pak tetangga sini nggak ada yang kayak gitu. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, Salut, salut. salut. Jadi anak TK. Oke. Ini dua anak TK nih. Seperti itulah Bu, artinya apa? Artinya seperti itulah Bu Lili, keliling dia melihat dan memilih pinjaman yang mana yang paling tepat untuk beliau pinjam agar dia tidak terlilit Bu hutang. Nah, kan nggak mungkin pula kita minjam 500 kembalikannya 200, nggak ada yang bisa itu kan, bukan pinjaman sosial ya kan. Total pengembalian termurah itu artinya suku bunganya lebih murah. Kira-kira bisa Ibu terapkan? Kalau ada yang seperti itu bagus ya kan Bu. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa menjadi seperti itu. Kalau kurang itu kita. Terima kasih Ibu yang telah mau bekerja sama dengan baik dengan saya. Semoga hasil sharing ini saya bilang bukan saya ngajarin ibu-ibu yang lebih banyak pengalaman di dalam hidup ini kan, banyak makan asam garam kehidupan daripada saya. Kita sama-sama berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ke depan kita tidak terlilit hutang lebih dalam lagi. Pandai kita menggunakan uang yang telah diberikan pemerintah, khususnya itu juga kan pandai kita mengelola keuangan dari hasil mata pencarian suami kita dan ataupun mata pencarian kita. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi sejahtera dan bisa melepaskan PKH, namanya graduasi dengan sukarela. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Tidak ada lagi pertanyaan? Nggak ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.